Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Mutia dari kelas IAT 4B akan membacakan kembali hasil review buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan The Story of Quranic Text. Langsung saja, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Bab 4. Pengumpulan pertama Al-Quran. Di samping penjelasan dalam buku, sepahaman saya mengenai pengumpulan Al-Quran paling populer di kalangan ortodoks Islam terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Awalnya pada masa ini Al-Quran masih berbentuk suhuf yang lazimnya diartikan sebagai lembaran-lembaran terpisah yang tidak terjilid, yang dimana kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan dan menulisnya dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti Riko, Likhaf, Asyib, Akhtab, Adla, Azim, dan sebagainya. Yang kedua, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini, dalam sejarah menceritakan terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh. Sehingga ia memerintahkan Zaid bin Sabit yang diperakasai oleh Umar bin Khattab untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini, wilayah Islam berkembang semakin luas. Banyak perbedaan dialek bacaan Al-Quran, sehingga ia memerintahkan untuk membakar semua mushaf dan menuliskan kembali dalam satu mushaf yang kemudian disebarluaskan ke penjuru wilayah Islam. Dari tahapan ini, dapat disimpulkan, mushaf-mushaf yang diupayakan pengumpulannya secara personal sudah dilakukan oleh sejumlah sahabat Nabi. Bahkan ketika proses pewahyuan Al-Quran tengah berlangsung dan kemudian disempurnakan beberapa saat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bab 5. Beberapa mushaf pra-Utsmani. Arthur Jeffrey dalam bab ini mengemukakan bahwa dalam beberapa kasus mesti diakui bahwa terdapat suatu kecurigaan terhadap bacaan-bacaan pra-Utsmani sebagai rekayasa para pakar tata bahasa dan teolog belakangan yang dinisbatkan kepada otoritas-otoritas awal, yakni para sahabat Nabi, pemilik mushaf. Kecurigaan ini barangkali sangat kuat dalam kasus bacaan-bacaan Kasyiah yang dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud dan dalam bacaannya yang dinisbatkan kepada istri-istri Nabi. Demikian pula kecurigaan ini timbul dalam sejumlah bacaan yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas yang sebagai cenderung dikutip untuk mendapatkan otoritasnya bagi dan seluruh masalah yang berhubungan dengan kajian-kajian Al-Quran. Namun secara keseluruhan dapat dipastikan bahwa mayoritas bacaan pra-Utsmani yang dikutip dari qori manapun benar-benar kembali pada otoritas awal. Selanjutnya dalam buku The Story of Quranic Text, bab 5. Rekaman dan penyusunan Al-Quran. Mengenai penyusunan Al-Quran tidak jauh berbeda dari bab 4 dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran ya teman-teman. Tahapannya sama saja, dan untuk urutan letak susunannya, Nabi sendirilah yang merangkai beberapa bagian atau ayat Al-Quran yang diwahyukan kepadanya dan menetapkannya susunannya secara pasti dalam surat yang ada dalam terminologi lama biasanya dikenal dengan istilah tauqifi. Susunan ini diketahui para sahabatnya. Itulah sebabnya ketika dibuka kumpulan Al-Quran para sahabat yang terutama dikemukakan di dalamnya adalah perbedaan-perbedaan yang cukup signifan dalam susunan surat bukan susunan ayat. Selanjutnya bab 6. Komplikasi tulisan Al-Quran. Kompilasi Al-Quran disimpan dalam arsip kenegaraan di bawah pengawasan Abu Bakar. Kontribusinya seperti yang kita dapat simpulkan adalah penyatuan fragmentasi Al-Quran dari sumber pertama, kemudian ia menjelajah ke seluruh kota Madinah dan menyusunnya untuk transkripsi penulisan ke dalam satu jilid besar atau master volume. Kompilasi ini disebut dengan istilah suhuf. Pengabdian Abu Bakar sendiri terhadap Al-Quran sangat mengagumkan. Dia sangat memperhatikan instruksi tentang 2 saksi untuk membangun otentisitas dan mempraktekkan peraturan ini dalam kompilasi Al-Quran itu sendiri.
Alhasil, walaupun ditulis di atas kertas yang tidak sempurna dan berbeda ukuran, ini telah menunjukkan keikhlasan dalam usahanya semampu mungkin untuk memelihara Al-Quran kalamullah. Kemenangan yang berarti melebihi batas padang pasir Arab mendorong kemajuan pendidikan Islam sampai ke Palestina dan Suriah. Pemerintahan Umar telah mengembangkan sekolah-sekolah untuk menghafal Al-Quran di dua negeri padang pasir kering dan tanah bulan sabit yang subur dan kaya. Tetapi perhatian pada zaman Khalifah Utsman dan usaha-usaha Zaid bin Sabit sebagai orang yang memulai mengkomplikasikan Al-Quran tidak berhenti dengan wafatnya Abu Bakar. Baik, mungkin sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.